Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Ella Kristiani, jurusan Pendidikan Agama Kristen kelas A semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum PAK, ujian akhir semester. Video kali ini membahas tentang dinamika kurikulum. Dinamika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti gerak, tenaga yang menggerakkan, semangat. Dinamika sering dikaitkan dengan kata pembaharuan atau inovasi atau perubahan yang berjalan. Perubahan kurikulum adalah suatu kegiatan atau usaha yang disengaja untuk menghasilkan kurikulum baru secara lebih baik, yang didasarkan atas perbedaan satu atau lebih komponen kurikulum dalam dua periode waktu yang berdekatan. Perubahan kurikulum dapat bersifat sebagian dan dapat bersifat menyeluruh. Perubahan dapat dikatakan sebagian apabila perubahan tersebut hanya terjadi pada komponen kurikulum tertentu. Misalnya perubahan metode mengajar saja atau sistem penilaian saja. Dalam sejarah pendidikan Indonesia, pelaksanaan kurikulum dan proses pergantian sangatlah cepat. Seakan-akan semuanya mengikuti apa yang diinginkan penguasa yang sedang menjabat ketika itu. Pada dasarnya perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia berpijak pada sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia itu sendiri. Secara formal, kurikulum ada sejak adanya sekolah dari zaman Belanda, zaman Jepang, sampai zaman Indonesia merdeka hingga kini. Dalam sejarah perjalanan pendidikan yang dialami oleh Indonesia, cukup banyak hal yang membuat kurikulum pendidikan mengalami perubahan. Yang sederhananya, kurikulum yang berganti-ganti merupakan gambaran atau wajah tidak jelasnya arah pendidikan karena ditunggangi oleh sekian banyaknya kepentingan. Dalam konteks pelaksanaan kurikulum yang selalu berganti-ganti ini, maka ada tujuan dari negara Indonesia, yaitu untuk mencerdaskan bangsa yang mengalami kegagalan. Tentunya hal ini dilatar belakangi dari awal kurikulum masa penjajahan, masa Orde Lama dan masa Orde Baru, dan masa reformasi pada saat itu. Periode kurikulum pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan, pemikiran bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah tujuannya berdagang, yaitu untuk mencari rempah-rempah. Selain itu, bersamaan dengan tujuan dengan bangsa Eropa datang ke Indonesia, juga menyebarkan misi agamanya, yaitu menyebarkan agama Kristen pada saat itu. Namun, salah satu langkah strategis untuk mempermudah jalur dagang dan penyebaran agama mereka. Dipandang bahwa pendidikan menjadi solusi konkret, sehingga didirikanlah sekolah sebagai penyebaran agama Kristen di tanah air ini. Salah satu yang diterapkan oleh Belanda pada saat itu adalah sistem tanam paksa atau kerja rodi. Sehingga untuk kepentingan tersebut dibutuhkan sekolah-sekolah dibuka kembali. Tetapi semuanya memiliki batasan, hanya untuk anak pribumi pada saat itu dan priai golongan pribumi. Kepentingan tersebut dibutuhkan pegawai rendahan yang mampu baca tulis, yang membantu pengembangan pendidikan yang nantinya sanggup dipekerjakan pada pemerintah dan gereja pada saat itu. Dalam abad ke-20 muncullah revolusi sosial dan industri di Eropa yang menekankan paham humanitis. Revolusi tersebut berimbas munculnya politik etis di daerah jajahan yang berpengaruh memberi perluasan sekolah bagi putra-putri Indonesia. Secara historis, sangat sukar memberi gambaran keberhasilan tentang politik etis karena muncul beberapa faktor di belahan dunia termasuk kemenangan Jepang atas Rusia. Bahkan Indonesia berdiri Budi Utomo pada saat itu. Pendidikan sudah menjadi bagian dari perjuangan politik. Namun di sisi lain, perkembangan pendidikan Indonesia sudah mengalami perkembangan. Perkembangan pendidikan di Indonesia tidaklah didorong oleh politik etis, melainkan karena kepentingan bisnis dan pemerintahan yang mana politik etis berbarengan dengan kepentingan perusahaan-perusahaan besar. Pada masa Jepang, perkembangan pendidikan di Indonesia mempunyai arti tersendiri.
bagi bangsa Indonesia, yaitu keruntuhan sistem pemerintahan kolonial Belanda dan memunculkan sekolah rakyat yang lazim disebut Kokominim Gakko dengan masa 6 tahun. Namun secara sadar pendidikan ini kurang memperhatikan konten, melainkan lebih fokus pada kepentingan Jepang, yaitu membantu Jepang dalam peperangan. Sehingga anak didik lebih banyak difokuskan pada olahraga, latihan militer, mengumpulkan bahan pertahanan, serta menanam pohon jarak untuk membuat minyak demi kepentingan perang. Jadi menilik ke belakang jauh, sebelum Indonesia merdeka atau pada masa penjajahan, lembaga pendidikan juga telah didirikan pada masa penjajahan, yaitu Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara untuk meratakan pendidikan yang awalnya hanya bisa dinikmati oleh kaum Belanda, sedangkan oleh pribumi tidak. Di tengah tekanan penjajah, tetap bangsa Indonesia yang mengecap perkembangan pendidikan dan keilmuan. Selanjutnya yaitu kurikulum masa kemerdekaan. Masa Orde Lama, yang pertama yaitu mengibarkan sangsaka merah putih di halaman sekolah setiap hari. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Yang ketiga, menurunkan bendera Jepang dan menghilangkan Kimigoya. Yang keempat, menghapuskan bahasa Jepang dan semua upacara yang berasal dari bala tentara Jepang. Yang kelima, memberikan semangat anak didik atau murid. Tujuan pendidikan nasional yaitu membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia. Itulah tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, Orde Baru adalah babak kedua setelah Indonesia merdeka. Tentunya mempunyai visi misi yang berbeda pula dari Orde Lama. Falsafah yang dianut oleh pengembangan kurikulum adalah falsafah negara Pancasila dengan tujuan pendidikan nasional yaitu membentuk manusia Pancasialis sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi UUD 1945. Kurikulum era reformasi. Kurikulum di Indonesia. Kurikulum 2006 atau yang kita kenal dengan KTSP, dalam kurikulum ini yang mana sebelumnya sistem pendidikan berpola sentralisasi, berubah menjadi desentralisasi. Tujuan KTSP ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah. Satuan pendidikan dan peserta didik, ciri yang paling menonjol adalah guru diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Selanjutnya yaitu kurikulum 2013. Karena perkembangan kurikulum pada masa lalu sifatnya adalah mengedepankan atau mencetak siswa sesuai dengan perkembangan yang ada pada saat itu. Pada saat itu kurikulum itu dibuat, maka kurikulum 2013 ini menjadi pembeda di antara kurikulum lainnya. Di mana di dalam kurikulum 2013 ini ditekankan agar siswa selalu aktif dalam pembelajaran dan menempatkan guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar. Kompetensi lulusan kurikulum ini adalah adanya peningkatan dan keseimbangan antara soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selanjutnya, alasan penyempurnaan kurikulum. Tantangan masa depan, adanya tantangan seperti keterkaitan Indonesia dalam perjanjian internasional seperti dalam globalisasi, WTO, ASEAN, Community, APEC, dan CAPTA. Masalah lingkungan hidup
yang berhubungan dengan kerusakan dan pencemaran lingkungan dan alam. Selanjutnya, kemajuan teknologi informasi, artinya muncul berbagai inovasi yang berbasis teknologi. Selanjutnya yaitu konvergasi ilmu dan teknologi, artinya karena terjadinya penggabungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi secara bersamaan. Selanjutnya yaitu ekonomi berbasis pengetahuan, artinya pertumbuhan kinerja perekonomian mampu berkembang cukup signifikan jika ditunjang oleh pengetahuan kebangkitan industri kreatif dan budaya. Selanjutnya juga pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains. Selanjutnya mutu investasi dan transformasi pada sektor pendidikan. Selanjutnya yaitu hasil TIMSS dan PISA. Itu merupakan tantangan masa depan. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi, yaitu kurikulum harus mampu membekali peserta didik dengan berbagai kompetensi-kompetensi yang diperlukan di masa depan, sesuai dengan perkembangan global atau perkembangan zaman sekarang, yaitu antara lain kemampuan berkomunikasi, yaitu suatu tingkat keterampilan bagaimana bersosialisasi dengan orang lain atau bagaimana cara bersosialisasi dengan orang banyak. Yang kedua yaitu kemampuan berpikir jernih, yaitu kemampuan untuk berpikir secara kritis dan rasional dalam proses membuat suatu penilaian akan suatu hal. Artinya harus dipikirkan secara sistematis dan matang dan tersusun. Yang ketiga yaitu kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan. Yang keempat yaitu kemampuan menjadi warga negara yang efektif, artinya yang bertanggung jawab. Yang kelima yaitu kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda. Yang keenam yaitu kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal. Yang ketujuh memiliki minat luas mengenai hidup. Yang kedelapan yaitu memiliki kesiapan untuk kerja. Yang kesembilan memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat dan minatnya. Rasional kurikulum tidak hanya fokus pada tantangan eksternal yang mencakup tantangan masa depan dan kemampuan masa depan, tetapi juga berupaya menyikapi fenomena-fenomena negatif yang terjadi di masyarakat. Tantangan eksternal dalam ranah karakter direpresentasikan melalui fenomena negatif yang mengemukakan yang pertama yaitu perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam ujian atau menyontek, gejolak masyarakat. Selanjutnya yaitu persepsi masyarakat terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif. Yang kedua beban siswa terlalu berat. Yang ketiga yaitu kurang bermuatan karakter. Baik, selanjutnya yaitu identifikasi kesenjangan kurikulum, yaitu ada kondisi saat ini dan konsep ideal. Jadi kondisi saat ini dalam kompetisi lulusan yaitu yang pertama dalam kondisi saat ini sikap belum mencerminkan karakter mulia. Yang kedua yaitu keterampilan belum sesuai kebutuhan. Yang ketiga pengetahuan lepas, yaitu yang pertama juga belum relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan. Kedua beban belajar terlalu berat dan terlalu luas kurang mendalam. Sedangkan konsep idealnya yaitu kompetensi lulusan yaitu harus berkarakter mulia, keterampilan yang relevan dan pengetahuan yang terkait. Sedangkan konsep ideal dalam materi pembelajaran yaitu harus relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan dan materi esensial dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Sedangkan dalam proses pembelajaran kondisi saat ini yaitu masih berpusat pada guru atau teacher center learning, di mana guru sebagai pusat informasi atau pusat pengajaran. Yang kedua yaitu sifat pembelajaran yang berorientasi pada buku atau teks. Yang ketiga yaitu buku teks hanya memuat materi bahasan. Sedangkan konsep idealnya yaitu dalam proses pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student center active learning, yaitu
siswa dituntut untuk lebih aktif daripada guru. Yang kedua yaitu sifat pembelajaran yang kontekstual. Yang ketiga, buku teks memuat materi dan proses pembelajaran, sistem penilaian serta kompetensi yang diharapkan. Itu merupakan identifikasi kesenjangan kurikulum kondisinya saat ini dengan konsep idealnya seperti apa. Selanjutnya yaitu kondisi saat ini dan konsep ideal di bagian penilaian, yaitu yang pertama menekankan aspek kognitif di bagian kondisi saat ini, yaitu yang kedua juga tes menjadi cara penilaian yang dominan, sedangkan di konsep ideal penilaian menekankan aspek kognitif, afektif, psikomotorik, serta profesional. Yang kedua yaitu penilaian tes dan portofolio saling melengkapi. Bagian yang selanjutnya yaitu pendidik dan tenaga pendidik. Di bagian kondisi saat ini yaitu memenuhi kompetensi profesi saja. Yang kedua yaitu fokus pada kerja PTK. Sedangkan konsep idealnya yaitu memenuhi kompetensi profesi, pedagogi, sosial, dan personal. Selanjutnya yaitu memiliki motivasi mengajar. Kondisi saat ini dalam pengelolaan kurikulum, yang pertama yaitu satuan pendidikan mempunyai kebebasan dalam pengelolaan kurikulum pada saat ini, yaitu yang kedua masih terdapat kecenderungan setiap satuan pendidikan menyusun kurikulum tanpa mempertimbangkan kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah. Yang ketiga yaitu pemerintah hanya menyiapkan sampai standar isi mata pelajaran saja. Sedangkan konsep idealnya mengenai pengelolaan kurikulum yaitu yang pertama, pemerintah pusat dan daerah memiliki kendali dan kualitas dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, satuan pendidikan mampu menyusun kurikulum dalam pertimbangan dan dapat mempertimbangkan kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah. Yang ketiga, pemerintah menyiapkan setiap komponen atau semua komponen kurikulum sampai buku teks dan pedoman untuk diajarkan kepada peserta didik. Itu merupakan lanjutan dari identifikasi kesenjangan kurikulum. Selanjutnya yaitu karakteristik kurikulum 2013. Karakteristik kurikulum 2013 yaitu mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Selanjutnya yaitu perbedaan esensial kurikulum 2013. KTSP 2006, mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu. Sedangkan di kurikulum 2013, tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi yang mencakup ranah sikap, keterampilan, pengetahuan dalam semua jenjang. Dalam KTSP 2006, mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri. Sedangkan di dalam kurikulum 2013, mata pembelajaran dirancang terkait satu dengan yang lainnya, serta memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti di setiap kelas. Dan ini berlaku ke semua jenjang. Bahasa Indonesia sejajar dengan mata pembelajaran lain. Bahasa Indonesia sebagai penghela mapel lain atau sikap dan keterampilan berbahasa di kurikulum 2013 ini khusus jenjang sekolah dasar. Selanjutnya yaitu tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang berbeda di KTSP 2006. Sedangkan di kurikulum 2013, semua mata pembelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama, yaitu salah satunya saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu KTSP 2006, tiap jenis kontennya pembelajaran diajarkan terpisah. Sedangkan kurikulum 2013 bermacam jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dan terpadu satu sama lain. Konten ilmu pengetahuan diintegrasikan dan dijadikan penggerak konten pembelajaran lainnya. Ini berlaku pada ranah sekolah dasar.
Selanjutnya yaitu tematik untuk kelas 1 dan kelas 3 belum integratif di KTSP 2006, sedangkan di kurikulum 2013 tematik integratif untuk kelas 1 dan kelas 6. Ini untuk sekolah dasar. Sedangkan TIK adalah mata pelajaran sendiri di KTSP 2006, sedangkan di kurikulum 2013, TIK merupakan sarana pembelajaran yang dipergunakan sebagai media pembelajaran lain. Ini digunakan dalam ranah SMP. Bahasa Indonesia sebagai pengetahuan di KTSP 2006, sedangkan di kurikulum 2013, Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dari Career of Knowledge yang berlaku di SMP atau SMA atau SMK. Selanjutnya di KTSP 2006 untuk SMA adalah penjurusan. Sedangkan di kurikulum 2013 tidak ada penjurusan. Di SMA ada mata pelajaran wajib, peminatan, antar minat, dan pendalaman minat. Ini berlaku di jenjang SMA atau SMK. Yang selanjutnya yaitu KTSP 2006, SMA dan SMK tanpa kesamaan kompetensi. Sedangkan di kurikulum 2013, SMA dan SMK memiliki mata pembelajaran yang wajib dan saling terkait, dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini berlaku di SMA atau SMK. Selanjutnya yaitu KTSP 2006. Penjurusan di SMK sangat detail sampai keahlian. Sedangkan di kurikulum 2013, penjurusan di SMK tidak terlalu detail atau sampai bidang studi. Di dalamnya terdapat pengelompokan, peminatan, dan pendalaman. Ini terdapat pada jenjang SMA dan SMK. Selanjutnya yaitu kerangka kerja kurikulum. Kerangka kerja kurikulum dalam pra-pandemi yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 karena perkembangan kurikulum pada masa lalu sifatnya adalah mengedepankan atau mencetak siswa sesuai dengan perkembangan yang ada pada saat itu atau pada saat kurikulum itu dibuat, maka kurikulum 2013 ini menjadi pembeda di antara kurikulum-kurikulum lainnya, yaitu di mana kurikulum 2013 ini ditekankan agar siswa selalu aktif dalam pembelajaran dan menempatkan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Kompetensi lulusan kurikulum ini adalah adanya peningkatan dan keseimbangan antara soft skill dan hard skill seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selanjutnya yaitu kerangka kerja kurikulum dalam pandemi 2020 sampai ke 2021, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kurikulum darurat merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meringankan kesulitan belajar selama pandemi yang dialami oleh peserta didik. Kurikulum darurat ini dapat diterapkan untuk semua jenjang pendidikan, yang diantaranya yaitu anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan juga sekolah menengah kejuruan. Karakteristik utama dalam kurikulum darurat ini antara lain yaitu kesederhanaan, kejelasan, prioritas, dan aktivitas. Kurikulum pembelajaran yang sederhana ini hanya memuat yang esensial dan kompleksitas. Masuk dalam urutan selanjutnya, kejelasan maksudnya adalah hasil dari kurikulum mengandung kejelasan suatu harapan bagi guru dan juga siswa, yaitu prioritasnya adalah kurikulum ini menuntut skala prioritas dalam perumusan sehingga menghasilkan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa yang menyenangkan. Selanjutnya, karakteristik yang berorientasi pada aktivitas siswa ini tetap membutuhkan kegiatan literasi, aspek membaca, berhitung, serta berpikir kritis harus dihubungkan dengan kemampuan siswa dalam berbicara dan menulis. Hal ini tidak dapat
dipisahkan karena merupakan sebuah konsep utuh dari literasi yang merupakan bagian dari kecakapan abad ke-21. Selanjutnya yaitu pandemi 2021-2022, lanjutannya kurikulum 2013 atau kurikulum darurat dan kurikulum prototype di sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. Artinya kurikulum prototype memberikan ruang lebih luas bagi pengembangan karakter dan kompetensi dasar peserta didik dan juga fleksibel bagi guru. Sekolah juga akan difasilitasi oleh Kemendikbud dalam mengimplementasikan kurikulum baru ini. Pemulihan pembelajaran 2022 dan 2024. Kurikulum 2013 atau kurikulum darurat dan kurikulum prototype sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Adanya pilihan bagi sekolah untuk menggunakan salah satu dari 3 kurikulum ini didasarkan pada 2 alasan berikut ini. Yang pertama yaitu sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah dan menyesuaikan dengan peserta didik. Selanjutnya kedua yaitu kebijakan memilih kurikulum diharapkan dapat memperlancar proses perubahan kurikulum nasional karena dilakukan secara bertahap. Dapat dikatakan bahwa kebijakan memberikan opsi kurikulum sekolah merupakan salah satu upaya manajemen perubahan. Selanjutnya yaitu esensi kurikulum merdeka atau kurikulum prototype adalah pendidikan yang berpatokan pada esensi belajar, di mana peserta didik memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Tujuan dari Merdeka Belajar adalah untuk memitigasi ketertinggalan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 secara efektif. Untuk saat ini, kurikulum 2013 tetap dapat digunakan sembari sekolah bersiap-siap untuk menerapkan kurikulum baru ini. Setiap satuan pendidikan dapat menerapkan kurikulum prototype atau kurikulum merdeka secara bertahap berdasarkan kesiapan masing-masing. Penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran dalam usaha untuk memulihkan kembali pembelajaran yang disebabkan oleh pandemi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Kebijakan Kemendikbudristek terkait kurikulum nasional selanjutnya akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Pada saat ini, sekolah masih boleh memilih kurikulum yang akan digunakan dalam satuan pendidikan masing-masing. Pilihan kurikulum yang diberikan antara lain yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan pengembangan dan penerapan kurikulum yang diluncurkan untuk merespon dampak dari pandemi COVID-19. Pengertian Merdeka Belajar, suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa dan mahasiswa bisa memilih pembelajaran yang diminati. Selanjutnya yaitu arah kurikulum prototype atau arah kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu orientasi holistik. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, dan emosional, dan spiritual. Yang kedua yaitu berbasis kompetensi bukan konten. Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum dirancang sesuai dengan konteks, yaitu budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan peserta didik itu sendiri akan akan lebih baik. Selanjutnya yaitu kebijakan perubahan atau dinamika kurikulum.
Kurikulum pendidikan harus bersifat luas, sederhana, dan bisa menampung berbagai kemungkinan perubahan di masa yang akan datang sebagai dampak perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Kurikulum idealnya harus selangkah lebih maju dari perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat sehingga dunia pendidikan tidak tertinggal dari dinamika masyarakat yang ada. Tentunya dalam menyusun kurikulum dan merumuskan kurikulum memang bukan suatu perkara yang mudah untuk dilakukan. Terlebih lagi, kurikulum adalah konsep yang harus mampu menjawab semua tantangan yang ada pada zaman di mana kurikulum diterapkan. Sedangkan jelas perubahan tidak mampu dihindari oleh kita semua. Pengembangan kurikulum memang sangat dibutuhkan mengingat agar pendidikan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Namun perlu diingat kembali bahwa tujuan pendidikan kita yaitu tidak akan terwujud hanya dengan baik pada satu aspek kurikulum saja. Namun harus semua aspek kita harus baik. Demikian pemaparan materi mengenai dinamika kurikulum dan dinamika kurikulum di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian saya dalam menyampaikan dinamika kurikulum ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Setrianto Tarapa selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum PAK yang sudah memberikan bimbingan serta arahan selama 1 semester ini. Terima kasih atas pengajarannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.